Tuhan Yesus, terima kasih untuk saat ini. Terima kasih untuk kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mau belajar firman Tuhan yang mengurapi setiap kami, supaya kami boleh mengerti firman-Mu lebih dan lebih lagi, dan mengerjakannya dalam hidup kami. Urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Pimpin kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Salam guys, anak-anak muda, anak-anak teen youth yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam sejahtera bagi kita semua, tetap semangat dan merdeka. Bulan Agustus ini kita memperingati kemerdekaan negara Indonesia. Kita tahu bahwa apa yang diperjuangkan oleh para pahlawan kita, para pendahulu kita, itu membuat negeri ini pada akhirnya mendapat anugerah Tuhan, menjadi negara yang merdeka. Maka dari itu, mari hari ini kita mau merenungkan makna kemerdekaan itu bagi kita orang percaya. Makna kemerdekaan bagi anak-anak Tuhan. Kita menjadi bagian dari orang-orang muda yang ikut berpartisipasi mengisi kemerdekaan negeri Indonesia. Kita menjadi bagian dari orang-orang muda yang mengisi kemerdekaan negeri ini dengan memaksimalkan setiap talenta, setiap potensi yang diberikan bagi kita untuk mengisi, untuk memberi dampak bagi negeri ini. Sehingga pada akhirnya nama Tuhan dipermuliakan melalui anak-anaknya yang semakin dipercayai. Ada amin? Ya, baik. Mari kita merenungkan makna kemerdekaan ini bagi kita orang-orang muda. Kita tahu bahwa ketika kita hidup di dalam kasih anugerah Tuhan, maka hal itu memampukan kita untuk dimerdekakan hidup kita. Kita bukan menjadi hamba dosa, kita tidak diperbudak oleh dosa, tetapi kasih Kristus itu membuat hidup kita ini menjadi semakin berharga. Kita memiliki keselamatan kekal. Kita tidak dibelenggu oleh dosa, tetapi dosa kita dibebaskan oleh darah Yesus yang begitu luar biasa, pengorbanan Yesus bagi kehidupan kita. Namun ada hal, saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang harus kita mengerti, bahwa ada pekerjaan iblis yang terus menerus untuk membuat kita jatuh. Iblis berusaha mati-matian untuk membuat kita tidak mengerjakan hal yang dipercayakan kepada kita, untuk membuat kita gagal. Mari kita renungkan firman Tuhan di dalam 2 Korintus 11 ayat 3. Firman Tuhan berkata begini, "Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdaya oleh ular itu dengan kelicikannya." Iblis berusaha untuk merongrong kehidupan kita. Seiring dengan kasih Allah yang besar bagi kita untuk membebaskan hidup kita, tapi ada oknum lain yang berusaha untuk membuat hidup kita ini jatuh di dalam dosa. Ada kebohongan-kebohongan yang itu terus dilakukan oleh iblis untuk mengacaukan kehidupan kita, untuk memutarbalikkan fakta-fakta. Sehingga anak-anak Tuhan harus terus mewaspadai ini dalam kehidupannya. Kita tahu di dalam Yohanes 8 ayat 44 berkata begini, "Iblis adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia, di dalam iblis, memang tidak ada kebenaran." Iblis berupaya untuk kita ini jatuh di dalam dosa. Tapi biarlah terus anak-anak Tuhan, kita memahami bahwa hidup kita ini sudah dimerdekakan oleh kuasa salib Kristus, dan terus kita berusaha, terus kita waspada, terus kita belajar firman supaya setiap tipu daya iblis itu bisa kita kalahkan. Ada amin? Mari kita terus berusaha supaya hidup kita ini tidak jatuh. Sahabat teen dan youth, mari kita menyadari dengan betul bahwa ada agenda iblis yang ingin membuat anak-anak Tuhan jatuh. Iblis sering merencanakan untuk mengacaukan hidup kita. Iblis ingin memutarbalikkan pikiran manusia. Iblis ingin memutarbalikkan pikiran anak-anak Tuhan. Ada agenda besar iblis yang ingin membuat anak-anak Tuhan itu dialihkan tujuan hidupnya. Ada agenda iblis yang ingin mengalihkan anak-anak Tuhan untuk
dia tidak terkoneksi dengan Allah, untuk dia tidak mendengarkan suara Tuhan. Ada agenda besar iblis yang ingin menjatuhkan, ingin menghancurkan potensi anak-anak muda. Jadi jangan bawa hidupmu tetap dibelenggu oleh dosa. Karena ketika kehidupan orang-orang percaya masih dibelenggu oleh dosa, maka dia tidak memiliki pendeteksi untuk mengerti kebohongan-kebohongan yang diciptakan oleh si jahat. Iblis akan terus berupaya, dia akan terus menanti kejatuhan kita. Itulah sebabnya tadi firman Tuhan mengingatkan kita melalui Paulus bahwa aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sehingga dibutuhkan kita anak-anak Tuhan untuk terus waspada. Amin. Apa yang harus dilakukan oleh anak-anak Tuhan untuk menyatakan kuasa Tuhan dan menghentikan kebohongan yang diciptakan oleh iblis? Bagaimana kita dapat menghancurkan benteng-benteng yang dibangun oleh iblis? Sahabat Tin dan Yud yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita mengetahui bahwa senjata utama iblis adalah kebohongan yang diciptakan, mari kita berusaha melawan ketidakbenaran itu dengan kebenaran. Jadi senjata utama iblis adalah kebohongan. Maka senjata terbesar kita untuk menghancurkan upaya iblis adalah melalui kebenaran firman Tuhan. Yesus ketika masih di dalam pelayanannya di dunia, ia menghancurkan segala siasat si iblis ini dengan firman Tuhan. Setiap kebohongan yang diciptakan dengan iblis digagalkan Yesus dengan firman Tuhan yang diucapkan sebagai senjata untuk melawan iblis, untuk menghancurkan tipu daya iblis. Mari kita berusaha untuk meneladani apa yang Yesus lakukan. Mari kita terus berusaha untuk melawan siasat-siasat yang dibangun oleh si jahat. Kita sudah dalam komunitas yang benar. Kita sudah diajar untuk belajar firman. Ada namanya komunitas anak-anak Tuhan yang belajar firman Tuhan. Ada ayat-ayat yang dibaca setiap hari. 1 pasal, 2 pasal, 3 pasal, 5 pasal. Semuanya terus kita lakukan. Kita sudah berada dalam track yang benar, belajar firman. Dan biarlah kita didapati sebagai anak-anak Tuhan yang bukan hanya sekedar membaca firman, tetapi kita berusaha untuk memahaminya. Kita berusaha untuk memakai firman Tuhan itu sebagai senjata untuk melawan iblis. Firman Tuhan adalah senjata ampuh, senjata ilahi yang bisa kita pakai untuk mengalahkan tipu daya iblis. Ibrani 4 ayat 12 berkata begini, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sum-sum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jelas, firman Tuhan itu hidup dan kuat, lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Kita memakai firman Tuhan ini sebagai senjata ilahi. Kita pergunakan sebagai pedang roh. Firman Tuhan hidup dan kuat. Dan bahkan firman Tuhan sanggup untuk membuat kita memiliki karunia, membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jujur saudaraku, setiap orang itu memiliki peperangan yang demikian banyak. Sangat banyak setiap hari, setiap saat. Setiap orang mengalami peperangan pikiran. Maka ketika kita belajar firman, kita mempraktekkan sebagai pedang roh, sebagai senjata ilahi, maka biarlah didapati kita memenangkan peperangan pikiran itu. Firman Tuhan sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Kalau itu kita lakukan, maka apa yang keluar dari mulut kita, apa yang kita praktekkan melalui sikap hidup kita, tentu tidak pernah melenceng dari firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita. Sehingga dimanapun kita berada, dimanapun kita dipercaya Tuhan,
selalu keberadaan kita menjadi berkat. Amin. Terus anak-anak Tuhan, ayo semangat. Terus belajar firman dan mempraktekkannya. Ingat, saya ulangi, senjata utama yang dipakai iblis adalah kebohongan. Mari kita hancurkan siasat itu dengan kebenaran yang kita praktekkan di dalam sikap dan perilaku kita. Amin. Nah, Yohanes 8 ayat 31b dan 32 berkata begini. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Firman yang indah bagi setiap kita. Jika kita tetap tinggal dalam firman, maka dikatakan kita adalah benar-benar murid Yesus. Kita akan dibawa untuk semakin mengerti kebenaran. Kita hidup di dalam kebenaran itu, yang pada akhirnya mengalahkan segala tipu daya iblis. Kebenaran itu membawa kita menjadi orang-orang yang dimerdekakan. Terus pahami ini, mari biarlah setiap peperangan pikiran yang kita hadapi itu didapati kita sebagai pemenangnya, karena kita mempergunakan senjata yang benar. Kita mempergunakan senjata ilahi, kita mempergunakan pedang roh untuk mengalahkan siasat iblis. Kita benar-benar menjadi orang yang menang, dan kita menjadi orang yang dimerdekakan dalam hidup ini. Terus semangat, terus belajar firman, terus praktekkan, dan nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kalian. Biarlah setiap kita yang mendengarkan firman, merenungkannya, dan melakukannya dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Salam kegerakan, merdeka. Sebelum kita tutup midweek kali ini, saya mengajak kita untuk datang kepada Tuhan dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah memimpin kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang Engkau sampaikan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, dan biarlah itu mengubahkan hidup kami. Kami tahu bahwa oleh kasih-Mu yang besar, kami menjadi orang yang dimerdekakan. Hidup kami tidak dibelenggu dosa lagi, tapi kami benar-benar dimerdekakan karena kasih-Mu yang besar bagi setiap kami. Dan biarlah didapati dalam perjuangan hidup kami, terus didapati kami sebagai orang yang menang dalam menghadapi setiap siasat si jahat. Dan biarlah terus kami mempraktekkan firman-Mu ini sebagai senjata kebenaran, pedang roh yang mampu mengalahkan semua siasat si jahat. Dan biarlah firman-Mu itu mengubahkan hidup kami menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin.